Halo, selamat bergabung semuanya. Saya barusan live juga ini, dan topik hari ini adalah mengenai logika. Ya, nah, dalam suatu acara debat yang dihadiri oleh Bang Z dan tiga orang yang lainnya, itu membahas tentang agama Samawi atau agama Abrahamaik. Dan di akhir perdebatan ada satu statement dari Bang Z ini. Dia statementnya sangat menarik ya, sangat menarik. Dan uh, mungkin ini bukan yang pertama kalinya ya, tapi sudah sering Bang Z mengatakan ini, bahwa Kristen itu adalah agama filsafat. Oke, nah, apa salahnya kalau agama filsafat? Nah, kalau kita baca buku ya, di buku sejarah atau buku filsafat, kita mengetahui bahwa di filsafat itu ada cabangnya, yaitu belajar tentang logika. Seperti yang ada di gambar ini ya, berikut ini. Logika sebagai cabang filsafat. Logika, selamat bergabung semuanya. Thank you sudah bergabung. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Quote ini memang saya ambil dari Wikipedia ya, tapi cukup terpercaya karena di berbagai buku yang lain pun mengatakan hal yang sama, bahwa bahwa uh, logika itu memang cabang dari filsafat. Nah, filsafat itu sendiri apa? Filsafat itu berkaitan dengan cara berpikir manusia ya, dan memang sangat berkembang pada di zaman Yunani kuno. Nah, salah satu cabangnya itu adalah logika. Maksudnya logika itu bagaimana? Kita akan bahas ya hari ini ya. Dan yang saya biasa dengar itu katanya Kristen itu nggak pakai akal sehat. Kristen itu orang-orang bodoh isinya. Kristen itu mengimani saja, tidak berpikir. Padahal Bang Said di sini kata-katanya sendiri ya sudah benar ya. Dia katakan bahwa Kristen agama filsafat. Berarti ya orang Kristen itu menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya untuk berpikir ya. Dan saya setuju dengan statement dari Bang Z ini. Kristen agama filsafat ya. Bukan berarti hanya filsafat doang ya, tapi filsafat ada di dalam Kristen. Filsafat bisa digunakan secara terbatas di agama Kristen ya, karena logika itu termasuk juga dalam cara berpikir, dalam cara belajar orang Kristen. Karena dalam Alkitab kita diajarkan bahwa kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita menggunakan akal ya. Kalau ada pendeta yang bilang imani saja, itu mungkin pendetanya belum belajar banyak. Jadi dia tidak bisa menjawab Anda pada saat itu. Tapi kita tidak bisa bertahan di imani saja. Kita punya sumber-sumber lain ya, apalagi sekarang sudah zaman internet, banyak sumber lain yang bisa memberikan jawaban selain imani saja. Oke, sekarang kita masuk, apa sih logika itu? Logika itu sistem cara berpikir ya. Nah, kalau di matematika ada belajar logika juga ya. Cuma logika di matematika itu kita agak berbeda dengan logika di filsafat.
Nah, kalau di matematika itu benar dan salah. Benar dan benar berarti benar. Benar dan salah berarti salah. Salah dan benar berarti salah. Salah dan salah berarti salah. Benar atau benar? Benar. Benar atau salah? Salah. Dan benar. Dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau di filsafat itu kita menggunakan kalimat-kalimat premis. Premis 1, premis 2, premis 3, dan seterusnya. Terus kita mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini berasal dari premis-premis yang akhirnya kita mendapatkan satu kesimpulan yang absah. Halo, selamat bergabung, Erlina DR. Ya, Kenpa. Siapa tuh Kenpa? Oh, kenapa? Kenapa dikatakan filsafat? Ya, nggak tahu juga sih ini Bang Z, dia statementnya seperti gitu sih. Ya, cuma kalau filsafat itu ya bagian juga dari agama Kristen ya, karena kita agama Kristen itu pakai berpikir juga ya, pakai logika juga, nggak cuma imani saja. Nah, bagaimana kita mendapatkan sebuah kesimpulan yang sah? Ini contoh yang paling umum ya. Contoh paling umum misalnya anjing adalah mamalia. Lalu Milo adalah anjing. Nah, premis satunya ya, saya ulang ya. Premis satu, anjing adalah mamalia. Premis keduanya, Milo adalah anjing. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa Milo adalah mamalia. Nah, itu dari premis-premis yang ada kita bisa mengambil satu kesimpulan yang absah. Itu yang diajarkan oleh logika berpikir. Selamat datang. Nah, tapi khusus pada malam hari ini saya tidak live lama ya, tapi saya mau lebih menekankan ke kesalahan logika atau logical fallacy. Logical fallacy, kesalahan logika, kesalahan cara berpikir, dan amazing, sangat menakjubkan ya, bahwa orang-orang Indonesia yang terlibat di debat lintas agama ini atau diskusi lintas agama ini ternyata banyak sekali orang-orang yang tidak punya dasar-dasar logika, sehingga sering sekali mereka melakukan logical fallacy atau kesalahan logika. Selamat malam, selamat bergabung. Kesalahan logika itu sebenarnya banyak sekali ya, dan tapi saya tidak membahas semuanya ya. Saya membahas yang sering saya temui di dalam diskusi lintas agama ya. Di sini pada malam hari ini saya ada merangkum 7 atau 8, anggap saja 7 ya, 7 kesalahan logika. Nah, kita mulai bahas satu-satu ya. Kita mulai dari urutannya sih tidak ini ya, tidak pasti. Tapi yang paling sering itu saya taruh di nomor 1 dan di nomor 2. Kita mulai dari yang acak dulu. Yang ketujuh, yaitu burden of proof. Burden of proof, yaitu beban untuk memberi bukti. Beban untuk memberi bukti. Halo, selamat bergabung semuanya. Nah, beban untuk menunjukkan bukti ini biasanya sering termasuk saya sering lakukan sih ini. Kita memberikan beban untuk membuktikan apa yang kamu katakan. Nah,
Kalau saya sering menggunakan burden of proof ini berarti saya sering melakukan kesalahan logika dong. Di sini kita harus bedakan ya. Yang salah logika itu adalah ketika seseorang itu dia mengeluarkan argumen atau statement, lalu dia yang menyuruh orang lain untuk membuktikan statementnya. Ini kacau sekali ini. Ya, saya ulangi lagi ya, burden of proof, beban untuk pembuktian. Dia mengeluarkan statement, lalu dia menyuruh orang lain yang membuktikannya. Kalau orang itu tidak bisa membuktikan, berarti saya benar. Wah, ini kacau sekali ini ya, cara berpikirnya. Ini salah satu kesalahan logika yang paling sering muncul. Contohnya, burden of proof. Contohnya adalah ketika dikatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Alkitab sudah dipalsukan. Wah, ini paling sering ya kita ketemu ini. Alkitab sudah dipalsukan. Lalu kita tanya, buktinya apa? Nah, sampai di sini lalu limpungan ya. Buktinya itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diberikan, dijawab. Halo, selamat bergabung semuanya. Nah, akhirnya ada satu video, aduh, maaf ya saya ganti HP, jadi videonya saya tidak siap. Cuma ada, nanti deh kalau misalnya minat, saya bisa posting ya di video-video saya. Nah, kesalahan logika ini pernah disandang, bukan disandang, pernah dilakukan oleh yang namanya Ustadz K. Ustadz K itu dia pernah berbicara dengan salah satu juga mualaf ya, apa ya, Ipung, kalau nggak salah ya namanya Ustadz Ipung. Nah, Ustadz Ipung dan Ustadz K itu saling berbicara. Kemudian Ustadz Ipung menanyakan, katanya, kalau bagaimana kalau Kristen menanyakan, kalau Injil sudah dipalsukan, terus aslinya di mana? Nah, bagaimana responnya Ustadz K? Ustadz K responnya begini, kamu baca itu, ya dia kutip beberapa ayat Alkitab, lalu dia mengatakan, ya kamu yang harusnya memperlihatkan, kamu yang harusnya menunjukkan di mana kitab itu kamu sembunyikan, bukan kami. Ya, itu logical fallacy, burden of proof ya. Halo, selamat bergabung. Jadi dia mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, terus dia suruh orang Kristen yang membuktikannya kalau Alkitab itu tidak dipalsukan. Nah, kacau. Aduh, janganlah dipakai lagi ya, seperti gitu ya. Nah, dan juga untuk teman-teman di sini juga ya, jangan pakai juga ya, kalau misalnya kita mengeluarkan statement, jangan minta orang lain yang membuktikan, harus kita yang membuktikan sendiri. Nah, kalau Anda dalami setiap hari baca Alkitab, pendalaman Alkitab, nah, itu pasti bisa ya, banyak pertanyaan yang bisa kita jawab. Karena bukti-bukti kita banyak, bukti-bukti kita sangat banyak, sehingga kita bisa backup apa yang kita keluarkan dari statement itu. Ya, lanjut lagi. Oke, sudah berapa menit ya? Baru 10 menit. Lanjut lagi ke kesalahan logika nomor 6. Kesalahan logika nomor 6 ini disebut juga dengan two
Tuh apa ini bacanya ya? Tukokue. Atau ya bahasa Inggrisnya ya, you too. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi kamu juga. Halo, selamat malam. Selamat bergabung semuanya. Kesalahan logika yang nomor 6 adalah kamu juga. Nah, ini saya barusan ketemu juga ya di di channel YouTube ya. Uh, oh, bukan deh, itu lain deh. Ya. Oke, jadi kamu juga itu ini saya kasih contoh ya. Jadi misalnya si A mengatakan bahwa si B telah melakukan kejahatan ini. Nah, si B ini nggak terima. Dia bilang, wah, kamu juga melakukan kejahatan yang sama. Si A juga melakukan kejahatan yang sama. Nah, ini kesalahan logika kamu juga. Ya, ini kesalahan berpikir yang eh, agak agak sering muncul ya. Jadi maksudnya kalau si B benar melakukan kejahatan, terus si B ngomong si A juga melakukan kejahatan yang sama. Ya, so what gitu loh. Terus kenapa si kalau si A juga melakukan kejahatan yang sama, ya bukan berarti si B pantas menjadi melakukan sesuatu yang benar. Nah, ini hati-hati ini. Nah, bagaimana contohnya kalau di dalam dunia dunia persilatan? Halo, selamat bergabung Heru Anggara. Why? Why kenapa ya? Why kenapa ini Pak? Oke, saya kasih contoh ya yang paling sering muncul ya. Dikatakan bahwa nabi kamu itu menikah sama anak-anak umur 6 tahun. Nah, saya ulang ya. Jadi orang Kristen itu biasanya mengatakan bahwa nabi kamu itu menikahi umur 6 tahun. Nah, Heru Anggara, negara lain sibuk membuat roket, nuklir, dan lain-lain. Tapi di negara kita masih debat agama. Why? Kenapa ya? Entahlah juga ya. Mungkin karena yang bisa buat roket semua pada keluar negeri. Jadinya Indonesia tinggal debat agama aja yang tinggal. Oke, ya jadi contohnya itu seperti gitu ya. Jadi oke, selamat malam, selamat bergabung dari Koseng. Di London itu ada taman khusus buat debat. Di Amerika debat agama tayang di TV nasional. Ya benar sekali. Benar. Di London itu jadinya namanya apa ya? Lupa ya. Wah, pakai fasilitas uang negara ya. Nggak dapat uang dong. Nggak ramai ke Indo bro. Ramai juga sih sebenarnya. Ramai banget lagi. Termasuk yang begitu LGBT lewat. Wah, semua para LGBT itu pada ngomongin, orang-orang beragama pada ngomongin ya. Jadi sebenarnya di luar juga sudah mulai ya. Bukan sudah mulai, sudah lama lagi ya. Kalau negara kita yang difasilitasi adalah fitnah antar umat beragama. Wah, ya, ya kalau fitnah ya gampang sih, tinggal diklarifikasi saja. Kan Anda punya buktinya, klarifikasi selesai ya. Jadi no problem. Oke, saya lanjut dulu ya. Kamu juga sampai di mana tadi? Oh iya, orang Kristen atau orang ateis lah, terserah lah, yang non Muslim mengatakan nabinya kamu itu menikah sama anak umur 6 tahun. Nah, lalu dijawablah
kembali, loh, nabi kamu juga menikahi bayi umur 3 tahun, si Rebecca itu. Nah, ini dia kesalahan you too, ya, kamu juga. Ini kesalahan logika kamu juga. Jadi kalau misalnya benar bahwa Ribka itu dinikahi di umur 3 tahun, ya, kalau misalnya memang benar begitu, tidak berarti serta-merta membuat apa yang ditudahkan kepada si B ini menjadi benar, eh, menjadi salah, menjadi salah. Nah, jadi walaupun ya kamu juga berbuat, jadi bukan berarti Anda menjadi benar, tapi akhirnya kedua-duanya menjadi salah. Nah, hmm, wah, ini ada topik lain lagi di chat. Ya, silakan lanjut dulu ya. Oke, berikutnya kita sambut yang kelima adalah kesalahan logika appeal to authority. Ya, atau ini bahasa Indonesianya apa ya? Eh, ini kesalahan logika, dijelasin aja deh, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Ya, kesalahan logika eh, jika itu dikatakan oleh seseorang yang berotoritas, yang punya kedudukan, berarti apa yang dikatakan orang itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini nih. Halo, selamat bergabung semuanya. Ini kesalahan logika yang juga sering sekali muncul, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang memang berotoritas mengatakan sesuatu, lantas itu menjadi benar. Nah, itu adalah kesalahan logikanya, ya. Karena belum tentu orang yang berotoritas itu yang diucapkannya adalah benar, belum tentu. Contoh yang paling sering yang saya ketemui dan masih dilakukan sampai sekarang adalah misalnya gempar, gempar, gempar pendeta mualaf. Wah, ini dia nih. Nah, jadi si pendeta ini adalah otoritasnya, ya. Dia punya kedudukan, dia punya gelar-gelar, dia punya latar belakang pendidikan. Kemudian orang ini akhirnya mualaf, lantas serta merta menjadikan agamanya benar gara-gara orang ini mualaf. Nah, ini kesalahan logika, ya, karena kalau kita menerapkan cara berpikir seperti itu, berarti orang yang murtad membuat agama selain dia menjadi benar. Nah, kalau ada orang yang menjadi ateis, berarti ateis menjadi benar. Kan cukup banyak juga ya orang profesor yang menjadi ateis, ya. Nah, ini akan menimbulkan kebingungan. Terus bagaimana ya? Karunia Kensi, jika informasi diterima sebagai hipotesis sama dengan logik. Ya, lalu lanjutkan. Jadi ini namanya appeal to authority. Jadi dibilang besok itu bakal hujan. Tuh, kata siapa besok bakal hujan? Kata dokter saya itu pintar. Dia sudah lulus S3, dia bilang besok hujan. Pasti dia benar. Ya, belum tentu. Belum tentu, ya. Jadi kebenaran atau kesalahan sebuah argumen itu tidak dibatasi karena otoritasnya, ya. Nah, ini bukan cuma non-Kristen yang melakukan, ya, tapi saya lihat cukup sering orang-orang Kristen juga melakukan kesalahan logika ini. Nah, jadi salah satu penyebab kenapa akun saya anonim, karena itu saya tidak mau
orang-orang terjebak dengan appeal to authority, ya. Misalnya nih, misalnya saya ternyata seorang profesor S5 ya, S5 berarti sudah lulus S3 dan S2, jadi S5. Terus ternyata tiba-tiba saya menjadi ateis. Nah, berarti apakah berarti agama Kristen itu salah? Belum tentu, ya. Terus sebaliknya, seandainya saya nggak punya gelar apa-apa, lalu nggak punya gelar apa-apa, terus saya menjadi orang Kristen, apakah eh, kebenaran itu berpengaruh? Tidak juga, sama sekali tidak ya. Jadi apapun gelar saya, apapun kedudukan saya, itu tidak serta-merta membuat semua yang saya lakukan itu menjadi benar. Contoh case di masa lalu terbang adalah unlogic menurut orang-orang di masa itu. Ya, ya benar. Ya, tapi kalau kesalahan logika itu belum nyambung ya ke appeal to authority. Dan dekat dengan appeal to authority itu persamaannya ya, appeal to people, appeal to people, appeal to people. Nah ini ya, kalau yang tadi itu orangnya berotoritas, eh, membuat tidak membuat argumennya menjadi benar. Nah sedangkan kalau people, appeal to people itu berarti orangnya. Nah semakin banyak orang yang mengatakannya, menjadikan argumen itu benar. Nah, ini kesalahan logika yang mirip-mirip ya dengan yang sebelumnya. Halo semua, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Pada malam ini kita membahas logika ya, terutama di kesalahan logika yang sering saya temui di Indonesia dan di dunia persilatan diskusi lintas agama ya. Nah, yang kelima itu saya membahas tentang appeal to people. Appeal to people berarti semakin banyak orang yang melakukannya, itu menjadi argumen itu menjadi benar. Nah, misalnya lihat nih, semakin banyak orang yang murtad, berarti agama kamu salah. Nah, ini kesalahan logika. Memang kedengarannya, wah iya juga ya. Wah, hati-hati nih, benar nih. Nah, tapi sebenarnya ini termasuk dalam kesalahan logika. Termasuk juga sebaliknya. Wah, gelombang mualaf sudah tiba. Semakin banyak orang yang mualaf, berarti agama saya benar. Ya, belum tentu ya. Belum tentu. Karena kalau Anda saklek mau menggunakan cara berpikir ini, logika ini, berarti yang paling benar itu ya yang paling banyak agamanya di dunia ini. Ya, paling banyak agamanya di dunia ini agama apa? Menurut A, logik, tetapi menurut B, unlogic. Itulah yang disebut sebagai relatif. Oh, maksudnya logika itu relatif. Jadi satu perkara tidak dapat diputuskan benar salahnya berdasarkan logika. Ya, ya. Jadi sebenarnya kita luruskan dulu ya. Jadi kalau logika, thank you Bang, thank you Om Oscar. Bah, akhirnya kelihatan juga nih Om. Thank you. Jadi sebenarnya logika atau cara berpikir dengan logika itu bukan menentukan salah atau benar ya, tapi kita berpikir di sini untuk argumennya itu dibantahnya benar atau salah. Satu perkara benar-benar
suatu perkara benar salahnya diputuskan lewat proses hukum. Iya, iya. Nah, tapi di situ juga termasuk melibatkan logika ya. Jadi apa yang saya bahas di sini tentang kesalahan logika. Ini belum menyentuh di argumennya, ya. Jadi argumen si A dan argumen si B itu bukan ditentukan dari cara berpikirnya. Benar salahnya bukan ditentukan dari cara berpikirnya. Proses hukum tidak melibatkan logika. Coba lihat lagi deh. Coba cari buku-buku hukum itu pakai logika. Tadinya saya mau cari bahan-bahan logika yang muncul semua logika-logika filsafat hukum yang keluar. Nah, tapi jadi begini, contoh ya, oke, Om atau Tante sih, Om panggil Anda saja deh, ya. Anda karunia, misalnya nih, si A dituduh telah membunuh si C. Si A telah dituduh membunuh si C. Lalu si A membantah, oh, kalau saya membunuh, kamu juga membunuh kok. Nah, itu tadi ya kesalahan logika kamu juga. Saya membunuh, oke lah saya membunuh, tapi kamu juga membunuh kok. Jadi kita nggak bisa dihukum nih. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Itu kesalahan logika. Ya kalau saya si A membunuh, ya tetap harus dihukum walaupun si B juga membunuh ya. Bukan berarti kalau saya si A membunuh, terus dia tunjuk si B juga itu membunuh. Berarti jangan ada dong yang dihukum. Nggak bisa seperti itu. Nah, apakah benar si A yang membunuh? Ya itu diproses di hukum. Tapi ini cara berpikirnya. Logikanya tidak seperti itu. Kamu nggak bisa bebas dari hukum karena kamu nunjuk-nunjuk orang. Kamu juga berdosa kok, ngapain tangkap saya? Kamu juga pasti berdosa. Tidak seperti gitu. Alat bukti hukum diuji dengan ketetapan hukum, bukan dengan logika. Dengan ketetapan hukum dan juga pakai logika, Om. Logika dari mana? 3 adalah 1. Oh, gampang, Om. Banyak contohnya. Thank you, Om Oscar Oasis ya. Thank you. Halo semua, selamat malam. Selamat bergabung. Ya, kita lanjut dulu ya. Saya tidak bisa lama karena ternyata baterai saya sudah bisa 19%. Lanjut nomor 4. Atau saya skip deh nomor 4 ini deh. Nomor 3, langsung nomor 3 ya. Nomor 3 adalah false dichotomy atau false dilemma. Om Karunia, Anda coba sekali waktu ke pengadilan, apakah Pak Hakim memutuskan vonis pakai logika? Enggak pakai logika, pakai bukti-bukti, Om. Ya, cuma cara berpikirnya itu pakai logika. Diputuskannya pakai bukti-bukti, ya. Nah, yang ketiga false dichotomy atau saya lebih suka false dilemma istilahnya ya. Dilema yang salah. Nah, bagaimana itu dilema yang salah? Jadi ini ini ceritanya. Ya, pada malam hari ini kita membahas tentang logika ya, khususnya pada malam ini kita bahas tentang kesalahan logika. Ini tadi sudah lewat 7, 6, 5, saya lompat yang nomor 4 ya. Sudah nomor 3 sekarang ya. False dilemma. Jadi dilema yang salah. Ini terus terang ya, cukup sering digunakan oleh Christian Prince ya. Dia selalu mengajukan pertanyaan ya atau tidak. Jangan jawab yang macam-macam, jawab ya atau tidak. Ya. Bukan berarti semua salah ya, tapi ada kadang-kadang yang tidak bisa kita pakai seperti itu. Nah, kalau kita pakai contoh yang sering yang saya
temui dan masih ada sampai saat hari ini, yaitu dikatakan Yesus itu Tuhan atau manusia. Nah, kalau di pikirannya non-Kristen itu sudah masuk false dilemma ya. Jadi kamu harus jawab, kalau Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Cuma dua itu saja jawabannya. Katanya logika dan dapat dipraktikkan dalam sehari-hari. Coba saya tanya konsep 3 dalam 1, apakah itu logika? Iya logika Om Andrew, logika. Nanti deh kapan-kapan saya bahas deh untuk logika kok itu. Ya. Banyak kok, banyak Om Andre lihat kiri kanan pasti ketemu kok itu ya. Wah ini Om Karunia gimana ini? Boleh jadi vonis Pak Hakim unlogic menurut Anda, tetapi hukum tidak tunduk pada logikamu. Kualitas akal dan logika manusia sangat ditentukan oleh level IQ manusia. IQ itu saya tidak ini ya, saya tidak terlalu percaya dengan namanya IQ ya. Ya silakan bully saya. Masa si Apple tidak percaya sama IQ? Misalnya Anda pergi coba tes IQ ya. Anda tes IQ, jawab 10 soal. Nah, setelah keluar hasilnya, misalnya dia bilang IQ Anda 80. Oke, ini kunci jawabannya yang tadi. Anda pelajari kunci jawabannya, terus Anda ambil lagi tes IQ yang sama. Kira-kira dapat 100 enggak itu? Dapat 120 enggak IQ-nya? Tentu logika tadi berdasarkan apa? Karena hukuman dan kejahatan. Ya, jadi bahas hukum ya. Ya, saya ulang lagi ya Om Karunia ya. Jadi putusan hakim itu diambil berdasarkan bukti-bukti, tapi dipikirkan secara logika ya. Logika semakin tinggi IQ semakin mendekat pada kebenaran hipotesis. Tidak berhubungan Om, kayaknya tidak berhubungan ini. Apa iya IQ dan hipotesis mendekati ya? Kayaknya tidak deh, kayaknya enggak deh. Mungkin dari IQ yang tinggi itu, dari kepintarannya yang tinggi, dia bisa mendapatkan bukti-bukti yang lebih kuat sehingga hakim bisa mengambil keputusan dari bukti itu ya. Tapi kalau kamu pintar, contoh deh itu Silence of the Lamb. Kalau pernah nonton nggak Silence of the Lamb Om? Itu ada penjahat kelas kakap dan sangat pintar. Apakah berarti karena dia sangat pintar berarti dia tidak bersalah? Atau ini deh yang lebih ini deh, yang lebih mendekati mungkin nonton Netflix atau Disney Plus punya Daredevil. Nah, kalau di situ kan penggambarannya tentang Kingpin itu sangat pintar ya. Selamat bergabung Osiweh. Ya, Om Osi mau bertanya ya. Kalau masih masuk topik ya, soalnya ini baterai saya sudah sekarat. Boleh deh, coba deh kalau masih masuk topik saya coba jawab. Topik kita pada malam hari ini tentang logika atau kesalahan logika. Ya silakan ya, saya lanjut dulu ya. Oke, false dilemma. False dilemma selalu orang bertanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Pilihannya cuma dua, manusia atau Tuhan. Kalau Tuhan ya Tuhan, kalau manusia ya manusia. Jawabannya tidak seperti itu. Atau kalau mau diperluas lagi, Yesus itu
Tuhan atau utusan. Kalau Tuhan ya Tuhan, utusan ya utusan. Nah, ternyata di dunia ini tidak hanya hitam dan putih, tidak hanya atas dan bawah, tidak hanya satu dan nol, ya. Ada jawaban di tengah-tengahnya, ya dan tidak. Saya ambil contoh yang tadi ya, Yesus adalah Tuhan atau manusia. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia. Berarti kalau dikatakan dia Tuhan, benar. Dikatakan dia manusia juga benar. Itu dua tidak saling bertentangan. Utusan dan pengutus dalam situasi dan kondisi khusus. Ya, ya benar Om. Ya, jadi manusia dan Tuhan itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Kalau manusia, Tuhan dan iblis, nah itu baru bertentangan. Nggak bisa pada satu saat dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan sekaligus dia juga adalah iblisnya ya. Itu yang bertentangan, itu yang nggak bisa. Tapi kalau manusia dan Tuhan itu bisa tidak bertentangan, ya. Nah itu adalah false dichotomy atau false dilemma. Jadi biasanya orang bertanya, kamu cuma harus jawab ya atau tidak. Itu tidak bisa seperti itu karena di dunia ini belum tentu jawabannya cuma dua, bisa saja jawabannya 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Saya membaca Ulangan 18:15 di Alkitab tertulis di situ menjelaskan seorang nabi. Siapakah dia? Yesus ya. Oke. Makin tinggi IQ manusianya, maka daya khayal dan imajinasinya akan semakin kuat. Oke. Saya belum terlalu pernah mendalami ya soal di sini ya. Thank you infonya Om Karunia. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sisa dua nih, ya, sisa dua yang paling sering muncul di dalam diskusi lintas agama. Kira-kira kesalahan logika apakah itu? Kesalahan logika apakah itu? Yaitu, nah, ini dia, yaitu yang kedua adalah strawman. Nah, pasti sering ya dengar strawman ya. Selamat malam, selamat bergabung semuanya. Strawman, bagaimana itu? Apa itu strawman? Strawman itu temannya Superman mungkin atau musuhnya Black Adam, bukan ya? Strawman itu berarti orang-orangan sawah ya. Oke, Om Osi, apakah Tuhan itu terbatas, Bang? Dalam dalam arti tertentu dia tidak terbatas. Dalam arti tertentu dia tidak terbatas. Sebenarnya bagi saya Tuhan itu terbatas juga. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang melawan naturnya. Misalnya berbuat dosa, nggak bisa. Ya. Sehingga yang tidak terlogika, tetapi bagi orang yang ber-IQ tinggi dengan mudah diterima sebagai logik. Oke. Thank you infonya. Yang kedua adalah strawman atau orang-orangan sawah. Nah, ini saya tidak tahu nih audiens saya apakah pernah lihat orang-orangan sawah, pernah pergi ke pedesaan, pernah pergi ke persawahan, ada lihat orang-orangan sawah tidak? Sekarang mungkin agak jarang ya. Kalau di luar negeri itu orang-orangan sawah itu dipakai ya. Jadi orang-orangan sawah itu jerami yang diikat, akhirnya jadi mirip manusia, terus dipakaikan baju, dipakaikan topi, terus tangannya diikat. Jadi kalau ada burung gagak datang atau burung yang lainnya datang, talinya digoyang-goyangkan lah. Jadi orangnya goyang-goyang, si gagaknya pikir, oh itu manusia, jadi nggak jadi dia makan tanaman-tanamannya.
Nah, itu namanya orang-orangan sawah. Tapi kalau di sini strawman ini lebih ke arah boneka ya, boneka. Jadi eh, kesalahan logika ini adalah yang membantah dia membuat satu boneka orang-orangan, orang sawah. Terus boneka itu dia hajar sendiri. Waduh, dia yang buat terus dia yang hajar sendiri. Wah, ini kesalahan logikanya lucu juga ini. Ya. Nah, jadi si A argumennya apa, si B buat argumen baru, terus dia serang argumen baru itu. Ini dia strawman. Halo, selamat bergabung semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Eh, Kalau contoh ya di sini ya, di sini kalau boleh deh cek di video saya ya. Saya kasih judul di situ Oten Oten bebas berdosa kalau nggak salah gitu judulnya. Oten bebas berbuat dosa. Nah di situ ada eh, seorang tante dia mengatakan kalau wah di Kristen itu enak, di Kristen itu kita bebas berbuat dosa. Nanti kalau sudah pasca Tuhan Yesus turun terus disalib untuk menghapus dosa-dosa kita lagi. Jadi kita bersih lagi, terus berbuat dosa lagi deh dan tahun depannya gitu lagi seterusnya. Ini orang-orangan sawahnya datang dari mana ya? Ini bonekanya bonekanya dari mana ini? Jadi tentu saja Kristen tidak percaya seperti gitu ya. Tuhan Yesus cuma satu kali saja ya disalib, nggak berkali-kali, bukan setiap tahun ya disalib. Tapi cukup satu kali saja. Halo, thank you semuanya. Selamat bergabung. Jadi dia dia membuat sebuah boneka. Dia mengatakan bahwa Kristen itu enak karena bisa berbuat dosa setiap tahun. Terus nanti pasca Yesus turun untuk disalib, bersih lagi deh. Nah, itu bukan kepercayaan orang Kristen. Itu kepercayaan boneka dia. Dia buat satu boneka. Lalu dia hajarlah boneka itu. Dia bilang, masa Kristen gitu sih? Nggak masuk akal. Saya tanya pendeta saya nggak bisa menjawab. Ya, nggak bisa menjawab lah karena itu bukan kepercayaan Kristen, itu kepercayaan boneka Anda. Jadi dia buat sendiri bonekanya, lalu dia hajar bonekanya. Ya itulah strawman. Kalau saya lihat di diskusi di room ya, mereka pakai bahasa framing. Mungkin uh, cukup mendekati, ya, cukup mendekati strawman dengan framing. Jadi uh, framing, framing itu mungkin lebih ke arah situasi ya, bisa ke pemikiran, bisa juga sih ke orang. Tapi framing mungkin lebih lebih ke arah uh, pasif, dia lebih pasif. Jadi kalau di film-film, setahu saya itu, wah saya sudah di framing nih, lebih ke arah saya sudah difitnah nih. Nah, difitnah. Jadi dia membuat fitnah itu dia bilang, wah orang ini bersalah, padahal sebenarnya tidak. Itu mungkin agak beda ya dengan strawman. Tapi entahlah kenapa kayak lebih kalau dalam diskusi jadi lebih dekat ke arah strawman ya. Wah jangan framing dong, jangan buat strawman dong. Nah itu ini sangat sering muncul sampai tidak terhitung lagi ya. Kalau yang sebelumnya itu masih muncul sekali, muncul sekali, muncul sekali. Tapi kalau ini tiap kali bicara muncul, tiap kali bicara muncul. Oke, jadi kita harus hindari strawman ini juga ya. Jadi bukan cuma orang lain, tapi kita juga harus hindari yang namanya strawman. Oke, sekarang kita ke yang terakhir.
Yang terakhir, saya pikir semua orang sudah tahu juga ya ini. Yang terakhir adalah ad hominem. Nah, ini ad hominem ini dekat sekali ya dengan insulting atau ngata-ngatain. Ya. Ad hominem adalah kesalahan logika yang tidak terhitung lagi deh ini munculnya setiap kali bicara muncul-muncul. Aduh, parah ini. Ini yang paling saya tidak suka ya. Jadi saya banyak follow juga ya room-room, tapi kalau sudah mainnya ad hominem, aduh jadi malas deh. Bang, minum paracetamol sirup dah. Oh, ini pada bang siapa ini maksudnya ya? Logika tidak sama dengan akal. Logika tidak sama dengan akal. Hmm, menarik. Ya, jadi apa itu ad hominem? Ad hominem, halo, selamat bergabung semuanya, selamat datang. Ad hominem adalah kesalahan logika yang dilakukan oleh lawan bicara, yaitu dengan menyerang pembuat argumennya, sehingga seakan-akan argumennya itu salah karena orangnya itu salah. Contoh yang secara umum dulu ya. Misalnya ada seseorang si A dia mengatakan bahwa eh, saya tidak mengambil, eh, saya tidak mencuri gula kamu. Kok gula sih? Apa ya? Saya tidak mencuri handphone kamu. Nah, si A mengatakan begitu. Saya tidak mencuri handphone kamu. Itu adalah argumennya. Lalu si B, datanglah si B. Dia katakan, jangan percaya dengan si A. Dia itu sudah pernah berselingkuh, ya. Ini wataknya dia sudah tidak baik. Dia sering berselingkuh. Jadi jangan percaya dia. Nah, itu dia ad hominemnya. Dia nyerang si A bahwa orangnya suka berselingkuh, sehingga ketika dia serang orangnya, seakan-akan argumennya yang tadi, bukan saya yang mengambil handphone kamu, bukan saya yang mencuri handphone kamu, itu menjadi salah. Nah, itu tidak seperti begitu ya. Ini kesalahan logika yang sangat sering terpakai, sangat sering muncul ya. Termasuk kita secara tidak sadar juga sering termakan dengan kesalahan logika ini. Misalnya ya, kamu lagi jalan di mobil, jalan-jalan, tiba-tiba kamu lihat di depan, wah, mobilnya ini ada stikernya, ditulis ya, di mobilnya, di kaca belakangnya itu ditulis suplemen pelangsing, hubungi 08512 dan seterusnya ya. Suplemen pelangsing, hubungi nomor ini. Nah, wah, ini pas sekali nih. Saya butuh ini suplemen buat pelangsing nih. Saya sudah naik 10 kilo ya. Selama COVID ini saya sudah naik 10 kilo. Saya mau jadi langsing lagi nih. Kemudian kamu ikutilah mobil itu. Wah, kamu pernah mengendarai jadi nggak sempat mencatat handphonenya ya. Terus kamu ikuti mobilnya, akhirnya mobilnya ke samping. Dia minggir, dia parkir. Kamu juga parkir di sebelahnya. Nah, tiba-tiba kamu kaget. Yang turun ternyata gemuk. Orangnya gemuk ya. Beratnya mungkin 110 kilo. Keluar dari mobil. Waduh, kacau ini. Dia mengiklankan suplemen pelangsing, tapi orang yang mengiklankannya itu orang gendut. Waduh, jangan-jangan penipuan ini. Masa yang jualan saja tidak langsing. Nah, ini juga walaupun kedengarannya benar ya,
Tapi ini termasuk kesalahan logika ad hominem. Jadi walaupun orangnya gemuk, belum tentu obatnya itu adalah obat pelangsing. Obatnya adalah obat penipuan, ya. Belum tentu. Mungkin memang ada ke arah situ, tapi belum tentu. Jadi itu masih bisa kita pikirkan ya. Tapi kalau sudah menyerang orangnya sehingga argumennya menjadi salah, nah ini ad hominem yang sangat parah. Oke, saya baca dulu ya. Oh sih, Bang, saya kira bahasan Anda kok masih mengalantur. Anda membawa nama Kristen artinya menuntut saya Anda membahas tentang teologi. Om Osi ngomong sama siapa ya ini? Sama Bang Karunia ya. Logika bukan tentang benar salah, tapi tentang terbukti atau tidak terbukti. Boleh jadi hari ini tidak terbukti, tetapi hari besok menjadi terbukti. Seperti yang saya bilang ya dari awal ya, logika itu adalah cara berpikir, cara berpikir bagaimana lebih sistematis, bagaimana bisa mengambil kesimpulan yang lebih absah, ya, bukan tentang apa ya, subjektif atau tentang bukti-bukti ya, tidak seperti itu. Itu Anda sebagai host harusnya Anda membahas tentang teologi. Bahas teologi ada room lain sih Om. Saya pakai cara saya sendiri. Jadi ada room lain pasti ini lagi live di sebelah. Kalau Anda mau bahas teologi boleh juga sih, cuma ya khusus pada saat ini lagi ngomongin logika. Ya. Tapi kalau mau bertanya ya nggak apa-apa ya Om. Atau mau naik Om, ya tinggal di request aja ya. Oke, lanjut lagi ya di ad hominem. Jadi ad hominem ini berdekatan dengan insulting. Nah ini dia ini ad hominem ini Om Karunia kasih contohnya. Pernah buat tesis nggak Bung? Apakah Anda mengambil kesimpulan berdasarkan logika? Nah, anggap nih ya, saya nggak pernah nih sama sekali buat tesis. Ya, apakah berarti apa yang saya bicarakan itu semuanya salah karena saya tidak membuat tesis? Ini yang termasuk logika kegagalan logika ad hominem, ya, menyerang pembicaranya sehingga seakan-akan argumen pembicaranya itu menjadi salah. Jadi kalau ada perampok mengatakan 10 tambah 10 sama dengan 20, tapi kamu bantah, wah jangan percaya sama perampok itu, 10 tambah 10 bukan 20, jangan percaya dia, soalnya dia perampok. Nggak bisa seperti gitu Bang, nggak bisa seperti gitu Om. Ya, harus dipisah, argumen ya argumen, orangnya ya orangnya. Nah, lebih dekat dengan itu adalah insulting ya, atau memaki-maki. Nah, ini juga ini berseliweran terus. Aduh, paling males deh kalau lihat judulnya diskusi tapi isinya maki-maki. Loh Bung, Anda salah, dia tidak menyerang pribadi. Tuh, dia hanya menyangkal argumen Anda. Iya, kalau mau menyangkal argumen itu dibahas argumennya, bukan dibahas tesis saya ya. tidak tidak nyambung kalau tesis saya. Argumen diadu dengan argumen, mencari pemenang idea, bukan mencari fakta kebenaran hukum. Maaf Om, saya tidak mengerti. Diadu dengan argumen. Iya benar, argumen diadu dengan argumen, benar. Mencari pemenang idea. Iya, bukan mencari fakta kebenaran hukum. Yang ya Om yang bawa sih topik hukum, saya nggak bicara hukum sih. Dia bertanya seperti itu untuk validasi apakah Anda kredibel. Nah itu dia yang saya bilang tadi. Kalau si perampok bilang 10 tambah 10 sama dengan 20,
apakah dia tidak kredibel karena dia perampok? Jadi kalau karena dia perampok, berarti 10 tambah 10 bukan 20 dong. Itu contoh ad hominem. Salah seni berbicara host harus kredibel. Nah ini salah satu yang kenapa saya anonim ya. Jangan lihat orangnya. Ini melatih ya. Saya salah satu cara untuk masih banyak ya alasan kenapa saya akun anonim. Salah satunya adalah ini untuk uh, mereduce atau menekan ad hominem dan ya menekan ad hominem lah. Jadi Anda tidak kenal saya, Anda tidak tahu saya siapa, jadi Anda akan fokus kepada argumen saya. Argumen mesti dibuktikan dengan menghadirkan alat bukti hukumnya. Oke, alat bukti hukum diuji dengan ketetapan-ketetapan hukum. Saya pikir masih agak jauh ya kalau alat bukti hukum sama argumen. Ya mungkin ya kita lihat case by case-nya lah ya. Mungkin ada argumen yang tidak nyambung dengan alat bukti hukum, ada juga yang menyambung ya. Case by case lah Om Karunia. Kredibel di sini yang saya maksud bukan harus sarjana, tapi logika Anda sesuai dengan ya betul betul. Anda paham yang harus Anda bahas. Ya, saya paham yang saya bahas ini, makanya saya bahas. Kalau nggak paham saya nggak muncul. Argumen apa Bung? Argumen itu ya semacam statement ya, semacam pernyataan bahwa apa yang seperti ini adalah benar. Itu argumen. Jadi kalau saya bilang benar loh 10 tambah 10 itu 20, tapi Anda ngomong, wah kamu punya tesis apa mengatakan seperti gitu, nah, itu ad hominem jadinya. Ad hominem, argumen pernyataan, iya. Iya, pernyataan. Nah, jadi yang dekat, aduh, putus lagi. Nyambung lagi. Jadi yang dekat dengan ad hominem itu yaitu maki-maki ya. Jadi kalau maki-maki itu biasa muncul ya. Ini saya belajar lagi satu kata baru ya, botol. Nggak ngerti sih maksudnya botol bagaimana. Tapi kalau seseorang itu marah-marah atau bilangin, wah kamu bodoh, nggak pernah sekolah, kamu itu nggak tahu apa-apa, wah botol. Aduh, semoga nggak di-ban. Ya, insulting itu, maki-maki itu tidak akan merubah atau berpengaruh kepada argumennya. Harusnya seperti itu. Jadi kalaupun saya ini orang retard, maksudnya nggak bisa berpikir atau orang yang tukang pembohong, tapi kalau saya bilang 10 tambah 10 sama dengan 20 ya tetap kita harus lihat di argumennya pernyataan saya, apakah ini 10 tambah 10 ada 20 adalah benar. Walaupun saya seorang penipu. Itu hanya sekedar bertanya, Bang, bedakan menyerang dengan bertanya. Kapan gue dapat jodoh? Waduh, cari duit yang banyak, jodoh semakin cepat datangnya. Padahal enggak ini ya. Oke. Jadi di situ ad hominem dan maki-maki itu saya pernah lihat semacam grafiknya ya, tapi saya tidak ketemu lagi grafiknya. Grafiknya itu ad hominem itu kedua yang paling bawah dari cara berpikir yang buruk, logikal fallacy yang terburuk. Yang nomor satu terburuk adalah insulting atau maki-maki. Jadi walaupun Anda maki-maki, saya orangnya ini bodoh lah, tidak berpendidikan lah, itu tidak bisa berhubungan langsung dengan argumennya. Tujuannya untuk mencapai 20 atau
hal yang terbukti. Tujuannya untuk mencapai 10 tambah 10 tadi ya. Tujuannya untuk mencapai 20 atau hal yang terbukti. Ya sama-sama sih. Jadi argumen saya di dibantah lah. Kalau misalnya Anda tidak percaya 10 tambah 10 sama dengan 20, ya Anda berargumen lah. Misalnya salah ini, nggak begini, 10 tambah 10 itu harusnya 100. Anda perlihatkanlah bukti-bukti Anda yang mendukung bahwa 10 tambah 10 sama dengan 100 untuk membantah 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, jadi kalau cara membantah seperti itu kan tidak melibatkan tesis saya atau tidak melibatkan latar belakang saya. Walaupun saya penipu, ya Anda tetap harus berargumen pada argumen saya, membantah argumen saya, bukan membantah saya penipu atau bukan. Pernah belajar statistik enggak? Statistik adalah ilmu tentang berbagai kemungkinan dan peluang. Iya pernah Om. Nah, lumayan inilah statistik lumayan oke. Jadi waktu itu pakai kalkulator. Oke, jadi itu 7 ya, saya anggap 7 lah. 7 kesalahan logika yang sering sekali kita ketemui dalam dunia persilatan diskusi lintas agama. Ya. Nomor 7, burden of proof. Jadi memindahkan kewajiban untuk pembuktian. Ya, lempar kewajiban untuk pembuktian. Jadi si A membuat argumen, terus dia lempar beban pembuktian itu kepada orang lain. Kalau orang lain itu tidak bisa membuktikan, berarti dia benar. Nah, itu kesalahan logika yang pertama. Ya. Alkitab Kristen sudah diubah-ubah. Ditanggalah. Buktinya mana? Ya kamu buktikanlah kalau tidak diubah-ubah. Kalau kamu nggak bisa buktikan kalau Alkitab tidak diubah-ubah, berarti saya benar. Nah, itu dia burden of proof. Lalu nomor 6. Nomor 6 adalah kamu juga. YouTube, kamu juga. Nabi kamu menikahi anak di bawah umur 6 tahun sudah dinikahi. Ya kenapa? Kamu juga, si Ribka itu dinikahi umur 3 tahun. Nah itu kesalahan argumen yang nomor 6. Kamu juga, ya walaupun orang lain salah, bukan berarti argumen yang awal menjadi salah juga. Oke, nomor 5. Selamat datang, selamat bergabung. Kita sudah hampir selesai ya. Baterai saya sisa 8. Nomor 5, appeal to authority. Ya, appeal to authority berarti kamu benar, argumennya benar karena disebutkan oleh orang yang berotoritas atau orang yang punya posisi atau punya kedudukan. Ya, misalnya, wah agama saya benar karena yang pindah ke agama saya adalah pemuka agama. Nah itu yang kelima ya, kesalahan logika yang kelima. Dan yang keempat adalah appeal to people. Itu agak mirip-mirip yang tadi ya. Argumen saya benar karena banyak yang membenarkannya. Ya. Ini salah satu argumen yang salah ya. Jadi dikatakan, wah banyak yang masuk nih ke agama saya. Berarti agama saya benar. Itu kesalahan logika yang cukup sering kita ketemu ya. Temukan di banyak tempat ya, sampai hari ini masih dipakai juga. Banyak orang nih masuk ke agama saya, berarti agama saya benar. Tidak seperti itu ya. Belum tentu. Jangan hubungkan dengan banyak-banyakan dengan inti ajarannya. Ya. Kemudian nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, false dichotomy atau false dilema yang salah ya.
Jadi si yang bertanya ini membuat sebuah pertanyaan dengan meminta jawaban yes or no. Argumen mesti diuji lewat kaidah-kaidah hukum yang berlaku universal, bukan diuji dengan argumen yang lain. Kaidah-kaidah hukum yang berlaku universal. Kasih contohnya Om Karunia. Kasih contohnya. Saya coba deh, belum terlalu paham deh dengan maksudnya Om. Yang ketiga, false dichotomy ya. Jadi berarti si penanya cuma buat kamu cuma bisa jawab A atau B. Gak bisa jawab yang lain. Kamu cuma bisa jawab ya atau tidak. Tuhan Yesus itu Tuhan atau manusia? Cuma bisa jawab itu dua. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia, gak ada jawaban lain. Nah itu dia false dilemma. Itu kesalahan logika yang sering juga muncul ya. Jadi ternyata di dunia ini kadang-kadang jawaban tidak semudah itu. Biasanya bisa dijawab ya dan tidak. Ada opsi ketiga, ada opsi keempat. Siapa yang makan permen saya? Jawab, apakah kamu yang makan permen saya? Ya atau tidak? Ternyata ada jawaban ketiga. Ternyata dia cuma jilatin permennya, tidak dimakan ya. Saya bertanya kepada Anda, kok saya yang disalahkan? Siapa ya yang disalahkan? Bung, bukan berarti apa yang Anda logika benar di orang lain benar juga. Kasih contoh deh. Ini terlalu umum, terlalu general. Fakta peristiwa hukum, alat bukti hukum, ketetapan hukum, kebenaran hukum. Saya masih nggak ngerti Om. Masih general ini fakta peristiwa hukum. Maksudnya gimana ya? Ada contohnya nggak? Alat bukti hukum itu kayak gimana? Itu contoh-contoh kaidah-kaidah hukum. Minta contohnya deh. Ya Om. Terus yang kedua, yaitu kesalahan logika strawman. Strawman itu membuat boneka, terus dia serang sendiri bonekanya. Ini sering sekali muncul ya. Jadi saya buat boneka nih. Nah, bonekanya sudah jadi, terus ditembak bonekanya. Ya, ditembak bonekanya. Padahal argumen yang awal bukan seperti boneka itu. Ya. Contoh, misalnya dia katakan, ini bahasa generalnya mencari kebenaran sesuai dengan kaidah-kaidah Bang. Jika Anda tidak paham. Jadi contoh strawman ya banyak sekali ya. Strawman misalnya dikatakan yang wah agama Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Wah, lakukan syirik itu. Itu namanya strawman ya. Karena orang Kristen tidak percaya seperti itu. Kristen itu menyembah hanya satu Tuhan. Yang bilang 3 Tuhan siapa ya? Nah, akhirnya dia buatlah boneka itu. Si orang Kristen penyembah 3 Tuhan. Lalu dia serang si Kristen penyembah 3 Tuhan itu. Nah, itu namanya strawman. Susah kasih contohnya Bung karena roomnya kecil, nggak banyak bisa ditulis. Iya sih ini TikTok terbatas ya. Komen-komennya juga mau jelasin panjang juga. Beda ya dengan YouTube. YouTube bisa panjang-panjang. TikTok terbatas. Yang penting kita nonton aja. Ya, jadi itulah strawman dan yang paling sering muncul adalah ad hominem. Yaitu menyerang sang pembuat argumen seakan-akan kalau si orangnya ini salah, berarti argumennya juga salah. Lalu kedudukan Yesus, Roh Kudus, dan Maria itu apa? Bisa dijelasin nggak Bang? Yesus, Roh Kudus, dan Maria. Kedudukannya. Yesus dan Roh Kudus adalah Tuhan, sedangkan Maria itu ibunya Yesus
ketika Yesus datang sebagai manusia. Dan punya fakta peristiwa hukum, punya alat bukti hukum, punya ketetapan hukum. Ya, ya punya sih, punya bukti-bukti fakta-fakta peristiwa, sejarah-sejarah. Alat bukti hukum ini saya nggak ngerti ini maksudnya mau ke arah mana. Punya ketetapan hukum, ada. Berarti Tuhan Anda ada dua dong, Bang. Anda bilang sendiri Yesus dan Roh Kudus itu Tuhan. Itu dua pribadi ya, tapi tetap satu Tuhan, satu esensi. Bukan cuma dua ya lagi, ada tiga pribadi, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Itu tiga pribadi, tapi ketiganya itu adalah esa, adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh Yesus dan Roh Kudus dan Bapa itu selaras semuanya. Nggak ada yang ceritanya pada suatu saat Yesus dan Roh Kudus berantem, nggak ada ya. Oke, bisa 6%. Saya buka, saya menjawab pertanyaan deh, siapa tahu ada pertanyaan tentang logical fallacy ini. Berarti Yesus merupakan utusan Tuhan, bisa dibilang begitu. Iya, benar, Yesus adalah utusan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah bukan kata benda, tapi kata sifat. Bukan kata benda, tapi kata sifat. Sifat otoriti Tuhan dalam berkarya. Mungkin bisa lebih dirinci lagi deh. Mungkin bahasanya Om Karunia ini tinggi-tinggi, mungkin orang hukum ya. Di TikTok ini saya sasarannya sih orang-orang awam saja deh. Kalau orang-orang yang berpendidikan tinggi sebenarnya ya banyak sekali ya room-room yang membahas ya tentang kekristenan dalam level yang sangat dalam ya. Misalnya Becky Ganda sama di Inyo Manis itu wah dalam banget itu, sampai saya ikut kelasnya berhari-hari. Wah mabuk juga. Yesus adalah natur ilahi yang diutus turun ke dunia sebagai media interaksi Tuhan. Ya benar. Nah, jika ditarik bahasa Indonesia ke Ibrani artinya dia kan seorang utusan. Nah, itu dia tadi itu dia tadi false dichotomy ya, Om Osi. Jadi false dichotomy atau false dilema. Yesus itu utusan atau Tuhan? Kalau utusan ya utusan, Tuhan ya Tuhan. Nah, tidak seperti gitu ya. Ada jawaban ketiga. Ternyata Tuhan bisa mengutus firman-Nya, tanda kutip mengutus firman-Nya menjadi manusia. Nah, manusia inilah yang diutus oleh Bapa, Sang Bapa, yaitu dan tidak lain dan tidak bukan adalah firman-Nya sendiri. Ini saya kasih contoh deh. Ini kan kita orang awam nih, Bang Osi. Natur ilahi adalah Tuhan itu sendiri. Iya, benar. Ini saya kasih Tuhan ya Tuhan, Tuhan ya Tuhan. Nah, itu maksud saya false dilema. Itu maksud saya false dilema. Om Osi cuma kasih dua pilihan, utusan ya utusan, Tuhan ya Tuhan. Nah, ternyata itu kesalahan logika karena masih ada opsi yang lain, opsi yang ketiga, yaitu Bapa mengutus firman-Nya. Percaya itu iman yang bukan bermain logika, bukan kategori ilmu, tapi iman saja. Hai, percaya itu iman. Jangan ya, jangan cuma iman ya. Tapi Tuhan memberikan manusia akal pikiran, logika. Nah, seperti katanya Bang Suma, Kristen itu agama filsafat ya. Jadi Tuhan
menciptakan manusia dengan akal pikirannya, termasuk cara berpikirnya, yaitu filsafat, sehingga kita melalui cara berpikir kita, kita bisa lebih mengenal ajaran Tuhan, kita bisa lebih mengenal siapa Tuhan kita. Jadi jangan cuma beriman, tapi juga punya logika. Nah, Om JJJ, coba deh eh, banyak-banyak berkomunikasi lagi ya dengan orang-orang yang tidak tidak bilang hanya cukup iman saja ya. Nah, di situ nanti akan terbuka wawasan, terbuka cara berpikirnya. Rasul itu makhluk yang diberi kelebihan, sedangkan Tuhan yang tidak terbatas. Hmm, eh, ya, kebanyakan Rasul seperti gitu ya. Tapi ketika Bapa mengutus firman-Nya, nah gini deh, tadi mau kasih contoh. Ini saya, ya, Om Osi, ya, baterai saya sudah habis nih. Terakhir ya, ini sebagai penutup ya. Saya, anggap saja ya, nama saya Ali. Nama saya Ali ya, anggap saja nama saya Ali. Lalu saya mengutus si apel ini, kalau Anda lihat di bagian atas ya, ada gambar apel. Nah, itu utusan saya itu. Saya mengutus si apel untuk masuk ke dalam dunia maya, dunia sosial media, dunia maya ya sebenarnya. Nah, itu si Apple dan si Pak Ali ini sebenarnya sama, sebenarnya satu pikiran. Pikirannya Apple dengan pikirannya saya itu satu sebenarnya. Cuma saya mengutus Apple ke dalam dunia maya, ke dalam dunia internet. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan orang-orang lewat internet. Nah, dia bisa jadi masuk ya. Kalau Pak Ali ini tidak bisa masuk dalam handphone ya, karena handphonenya nanti hancur. Nah, tapi saya bisa mengutus si Apple, nanti si Apple yang lebih dikenal dibanding si Ali yang lagi bicara ini ya. Om Osi bisa lihat Apple ya, itu ada mukanya dan lucu ya mukanya. Tapi Om Osi nggak bisa lihat mukanya si Ali ya. Nah, yang saya utus cuma si Apple, membatasi Tuhan. Ya jadinya si Apple ini memang terbatas dia di dalam handphone, di dalam dunia maya. Ya. Si Apple ini nggak bisa makan, padahal manusia harusnya makan. Tapi si Ali ini makan, ya setiap hari makan ya, kecuali kalau puasa ya. Nah, kira-kira gitu Om. Ya, sorry saya tidak bisa menerima tanggapannya lagi. Tapi next time saya seringnya cuma bisa live jam-jam segini ya, jam-jam segini. Jadi kalau ada waktu saya live, kalau tidak sempat juga saya tidak live. Jadi saya tidak umumkan. Jadi tinggal Om follow saja. Kalau misalnya lagi on jam-jam segini, boleh deh kita lanjut lagi ya bahasnya ya. Oke, terima kasih semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa belajar untuk menggunakan logika kita, menggunakan akal pikiran yang Tuhan sudah ciptakan kita sebagai manusia dan menggunakannya sebagai manusia seutuhnya, sehingga kita setiap hari berlatih untuk menggunakan logika dan tidak menggunakan kesalahan logika, tidak terjebak di kesalahan logika. Ya, ini 7 kesalahan logika yang paling sering muncul yang saya temui. Masih ada ya yang lain, cuma tidak sempat ya bahas ya. Sudah, oh, sudah hampir 2 jam ini. Oke, oke, oke. Terima kasih Om Karunia eh, sudah komennya banyak di bawah. Terima kasih juga untuk Om Osi ya sudah banyak komen ya. Oke, mungkin kita akan berjumpa di lain waktu.
tinggal di-follow saja ya, sehingga kalau, live bisa kelihatan. Terima kasih semuanya. Yesus memberkati kalian.